mic-nya ada nggak? Ini belum lupa. Oh ya. Kenapa? Lagi error mic-nya tadi? Oh enggak ada mic-nya. Ayo. Oh. Ayo, sarang-sarang dibaca ayat 3 ayat ya, 109, 110 sama kemarin terakhir, enggak, 110 ya. 110, 111, 112. Wa aqimus shalah ya. Wa aqimus shalah. Ayo, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Faman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. siapa yang baca? Ayo baca, dibaca, baca. Wa qalu apa wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Wa aqimu lan padha kita ora nglakonono as-sholata apa itu? Nyelehaken ya, menyelehakan, tapi ya apa kalau bahasa Indonesianya apa wa'atu, menunaikan itu ya, bayar itu aja, bayar sira kabeh az-zakata ing zakat wa malan ing barang kang apa dingin, paham nggak dinginakan itu? Bukan mendinginkan, bukan, tapi memberikan itu ya, dinginakan. Atau kalau kamu nggak paham di itu ganti bahasa Indonesia aja yang kuat, tuqaddimu kan apa? Memberikan sira kabeh. Kanggo awak-awak saking bayane ya
kebajikan tajiduhu mongko nemu sira kabeh hunya hu ing khair Gusti. Kalau mungguhe kalian tahu nggak di sisi Allah gitu ya. Terus innallah sak temene Gusti Allah lima kelawan barang tak manuna kang nglakoni siro kabeh ima kasuyun iku kasuyun meriksani. iku kasuyun meriksani. Udah segitu dulu aja. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Ya, di ayat sebelumnya itu kan membahas terkait apa kalau orang Yahudi zaman dulu itu hasud itu ya, masih ingat nggak kan hasad kepada orang Islam. Ketika Nabi diperintah ke Madinah atau ketika orang Yahudi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad, itu sebenarnya dari ketemu saja itu sudah bisa merasakan kalau Nabi Muhammad ini, atau dari sekian tanda-tandanya itu sebenarnya orang Yahudi itu sudah tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi yang diutus untuk mereka gitu ya. Dan itu adalah Nabi yang mereka tunggu. Cuma sayangnya mereka itu tidak iman karena memang ada beberapa pertimbangan ya. Salah satunya orang-orang yang wis kadung jadi pemimpin gitu ya. Misalnya anggaplah di ruangan ini saya adalah pemimpin kalian. Kalau ada Kanjeng Nabi datang ke sini gitu ya, yang diperintahkan oleh Allah itu kan saya harusnya langsung manut kepada Kanjeng Nabi gitu ya. Langsung apa ibaratnya memberikan kepemimpinan itu kepada Kanjeng Nabi. Berarti nanti saya setara dengan kalian gitu ya. Kita sama-sama jadi muridnya Kanjeng Nabi, jadi pengikutnya Kanjeng Nabi. Padahal sebelumnya kamu itu pengikut saya itu pemimpin kalian. Berarti kan saya turun kelas ya. Saya jadi sama kayak kalian. Kalau duduk harus sama-sama di sini, Kanjeng Nabi di sini. Nah itu akhirnya pimpinan-pimpinan Yahudi itu nggak mau pada menolak iman, itu salah satunya sebabnya itu. Nah, itu yang paling dirasa berat. Wis biasa jadi pemimpin, wis biasa digugu, ibaratnya kabeh do manut, mosok saya kehilangan posisi penting itu. Sama kayak kalau nanti terjadi ada muncul orang munafik, yaitu biasanya problemnya seperti itu. Munafik itu kan bisa muncul, kelompok munafik itu memang awalnya dari kelompok-kelompok elit. Kalau orang biasa itu malah justru mereka itu nggak mungkin itu ya memusuhi Kanjeng Nabi sebagaimana kayak orang-orang yang kadung punya posisi. Ibaratnya kalau kita lah ya, kita kemarin misalnya kalau ada persoalan, misalnya kayak tiap berapa tahun sekali itu kan ada pemilu itu ya. Kalau kita hanya warga biasa, paling yo rame ini cuma dising oleh amplop, dising ora, gitu kan kayak gitu ya. Tapi kalau elit politik itu kan setiap 5 tahun sekali itu benar-benar tarungnya tarung beneran, sampai rela kehilangan miliaran, sampai rela kehilangan triliunan hanya untuk gimana biar menang dalam pemilu, gitu kan kayak gitu ya. Kalau kamu baca berita itu pasti kan yang namanya pemilu itu entah orang mau 10 juta, 20 juta, 100 juta itu enggak, tapi bisa triliunan, tergantung. Kalau kamu punya partai, misalnya kamu ketua PDI gitu ya, atau kamu ketua Gerindra, itu pasti kalau pertarungan pemilu presiden itu habisnya banyak gitu ya. Nah itu gambarannya ibaratnya kayak gitu. Semakin kita nggak punya posisi aslinya itu kita semakin ringan
perselisihan kita dengan orang lain. Ya sama dulu ketika Nabi datang itu, kalau orang memang nggak punya jabatan penting, orang nggak punya posisi tinggi, itu malah justru imannya gampang karena kepentingan dia tidak banyak. Tapi ketika orang sudah jabatannya tinggi, itu kan ada yang dipertaruhkan. Kok nek aku manut melu Kanjeng Nabi iman, saya bisa jadi kehilangan posisi ini, atau saya bisa jadi kehilangan kehilangan kekayaan sekian, karena mungkin dulu sebelum Islam dia bisnisnya bikin minuman keras. Mosok wis mlebu Islam bisnisnya bisnis minuman keras, kan otomatis kudu ditutup bisnisnya itu ya. Atau sebelumnya mungkin dia dagang gawe patung gitu ya, nggo disembah itu ya. Kalau masuk Islam ya otomatis dagangannya kudu stop gitu ya. Ya kayak kalau kalian lihat orang-orang yang baru hijrah itu ya, misalnya baru masuk Islam maksudnya, itu kan pasti biasanya mengkat pekerjaan sebelumnya. Awalnya jadi artis, buka-bukaan, mungkin nggak kerudungan karena belum Islam. Setelah Islam akhirnya ya pilih-pilih, nggak semua kerjaan diambil. Ya biasanya yang dikorbankan kan ada faktor ekonomi, atau kadang ada jabatan gitu. Kalau misalnya ada orang, misalnya ketua parlemen di Eropa, atau dia menjabat politik di negara Amerika atau di negara Barat yang mayoritas mungkin Kristen. Kalau mereka masuk Islam ya pasti bisa jadi kehilangan jabatan itu ya. Nah itu salah satu hal yang membuat orang Yahudi itu sulit Islam zaman dulu. Apalagi pemimpin-pimpinannya itu rata-rata malah justru memusuhi kanjeng Nabi. Maka digambarkan di ayat sebelumnya itu ya, di ayat 109 itu kan hasadam min indi anfusihim. Orang yang namanya orang hasud itu kan kamu pengen, ada teman kamu punya sesuatu yang lebih bagus dari yang kamu miliki. Misalnya ada orang HP-nya bagus, kamu HP-nya jelek, kamu pengen punya HP bagus yang dimiliki teman kamu. Nah itu namanya, itu kan iri gitu ya. Nah, apalagi biasanya iri tidak berhenti sampai situ, tapi kamu berharap HP bagus yang dimiliki teman kamu itu hilang. Nah, maka digambarkan di sini, wong Yahudi itu ngerti nek Islam bener. Jadi mereka tahu Islam itu lebih baik. Kalau kamu iri kepada sesuatu yang lebih jelek itu kan nggak mungkin. HP-mu regane 20 juta, koncomu HP ini regane 1 juta, itu kan nggak mungkin kamu iri kepada HP yang harganya 1 juta. Wong HP-mu regane wis 20 juta. Sing mungkin iri itu kan HP-ku 1 juta, kok HP-ne kancaku 20 juta. Gitu ya. Maka ketika kamu iri kepada HP yang lebih baik itu atau lebih bagus atau apapun yang lebih bagus, pasti biasanya kamu berharap yang bagus itu hilang dari teman kamu itu ya. Nah, maka yang mereka harapkan itu ketika orang lain itu sudah masuk Islam, yang mereka harapkan tentu yo iso balik keluar dari Islam itu ya, keluar dari Islam kembali ke agama yang dulu. Mungkin yang dulu penyembah berhala wis mugi-mugi yang balik maning bisa nyembah berhala, atau mungkin dulu pernah Yahudi terus masuk Islam. Kan ada beberapa orang yang akhirnya masuk Islam wis balik, muga-muga ya iso balik Yahudi maning gitu ya. Kan kalau kita iri kan kayak gitu, yang HP-nya bagus ya muga-muga HP-nya hilang ben balik maning orang duwe HP, kembali ke keadaan semula. Atau ben HP-nya rusak, akhirnya kaya biyen maning HP-nya jadi elek. Nah, yang jelas yang namanya kita hasud pasti hasud kepada sesuatu yang lebih baik, itu kan kayak gitu. Maka di sini justru menunjukkan oh ya bener, berarti Islam lebih apik timbang Yahudi. Karena nggak mungkin kalau mereka menganggap Yahudi lebih baik, mereka nggak mungkin hasud, karena mereka tahu Islam sing bener, Yahudi itu sing kudunya mlebu Islam. Akhirnya timbullah hasud itu. Maka aslinya kalau kalian tidak melihat teman kamu memiliki yang lebih baik daripada yang kamu miliki, itu kan nggak mungkin kita hasud. Maka biasanya kita kan dianjurkan untuk qanaah itu ya, punya sifat yang rendah hati itu ya.
wis trimo apa anane gitu ya. Duwe HP 1 juta ya alhamdulillah disyukuri. Nah, kalau kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki itu kan bisa menyelamatkan kita dari iri karo sing diduweni kan jane. Maka kalau orang sudah hasud itu pasti tidak berhenti di sisi satu itu saja. Kan yang diperlihatkan yang di ayat sebelumnya itu mereka berharap yarudunakum mimba di imanikum kufaro. Yo, yang mereka harapkan, yang orang Yahudi harapkan itu kan wong sing wis pada iman padha metu Islam. Atau yang kalian harapkan nek iri HP-ne kancane itu HP-ne bisa rusak. Cuma kan nek wong iri tidak mungkin berhenti di sampai situ aja. Tidak berhenti pada berharap saja, pasti akan melakukan aksi-aksi itu ya. Kalau memang irine wis kebangetan, wis ora iso ditulungi. Kamu nek wis kadung irine wis iri sampai apa itu ya, tahap wis sampai derajatnya itu 100%. Itu kan pasti kamu akan melakukan rencana. Engko nek HP-ne lagi dicas nang dhuwur meja, tak etok-etok nggawa gelas kesandung kok terus gelasnya akhirnya ngebyur HP-ne. Ya mungkin kayak gitu ya. Ya, pasti orang kalau kamu lihat itu ya apa sinetron, kalian pada pernah nonton sinetron yang bukan Hollywood itu ya. Kalau Hollywood kan mungkin triknya wis levelnya tinggi gitu ya. Yang sinetron Indonesia sing receh-receh itu kan biasanya nek wis benci engko langsung bikin rencana engko di mobilnya di bane dikempesi apa reme ditugel engko ben pas nyupir akhirnya nabrak gitu ya kan. Ada yang model-model kayak gitu ya. Kalau benci akhirnya bikin apa itu ya, bikin aksi untuk mencelakakan orang yang dia benci. Nah ini sama, kalangan Yahudi pun akhirnya tidak berhenti pada hanya berharap agar mereka bisa keluar dari agama Islam, tapi juga membuat rencana-rencana, membuat aksi-aksi agar orang sing wis Islam itu bisa metu. Di antaranya lewat, kalau sekarang ya perang informasi. Ya kalau kamu lihat apa buzzer, pernah kamu paham istilah buzzer itu ya? Buzzer itu kan orang yang kerjanya apa? Menggiring opini itu ya. Nah, kalau pemerintah bikin program nanti isinya pujian aja terus, nggak ada kritiknya, nggak ada sarannya, pasti isinya apik toh itu ya. Ya memang ada bagusnya di satu sisi, mungkin kalau untuk sekedar memberikan informasi itu ya, kalau program ini dilaksanakan. Tapi nek isinya cuma dipuji dok kan kita akhirnya nggak tahu, barangkali ada kekurangannya. Maka perang informasi pun dilancarkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, itu nanti di ayat 110 ya, di ayat 111. Karena kemarin ya penutup ayat 109 itu kan umat Islam dimusuhi oleh orang Yahudi, tapi justru umat Islam diperintah untuk fa'fu wasfahu itu ya. Kita itu anggaplah kalau kita ada di posisi kita dimusuhi orang lain atau kita dijahati orang lain, kudune kan kita yang bales gitu ya. Memang dalam Islam itu boleh kita itu kalau dijahati orang lain boleh bales, tapi sekadar sesuai dengan apa yang mereka sesuai dengan kejahatan yang diberikan oleh orang lain. Nek dewek di kampleng yang nganggo tangan yo boleh bales, tapi yo ojo ngampleng nganggo palu itu ya. Ngamplengnya yo padha karo tangan dibales tangan. Misalnya kayak gitu ya. Kalau kita dijahati kan Islam tidak melarang kita untuk membalas gitu ya, asal membalasnya itu proporsional sesuai dengan sakit yang kita dapat dari orang tersebut. Cuma kan kadang itu bales tidak semuanya dibolehkan. Yang dianjurkan oleh agama itu kan mengampuni atau memaafkan. Atau di saat itu mungkin Allah melihat umat Islam saat itu belum kuat, meskipun mereka dijahati oleh orang Yahudi, tapi sing jenenge Yahudi saat itu kan ekonominya kuat. Ya mungkin kayak sekarang itu ya, perang kalau melawan Israel Palestina ya bapak belur ibaratnya kayak gitu. Kalau zaman dulu ada masa ketika umat Islam dijahati itu
sama Allah malah justru yang diperintahkan itu malah justru memaafkan. Fa'fu wasfahu, wis ora usah bales. Karena nanti akan ada masa ketika umat Islam sudah kuat, nanti baru diperintah perang, jihad gitu ya. Nanti kan setelah perang Badar. Masih ingat nggak perang Badar itu tahun keberapa Hijriah? Pelalen kedua ya. Ramadan ketika tahun kedua Hijriah itu kan banyak mulai perintah-perintah baru. Ada perintah puasa Ramadan, ada perintah perang Badar. Nanti setelah perang Badar ada perang melawan orang Yahudi ya. Kemungkinan ayat ini itu turun ya di tahun pertama Hijriah. Karena kalaupun kalian dimusuhi, dijahati, itu belum saatnya diizinkan untuk membalas secara fisik. Yang boleh dilakukan sekarang itu hanya memaafkan. Maka sing jenenge memaafkan itu kan abot. Ya, kalian pernah tukaran karo kancane ora? Mungkin untuk umur kalian itu hal yang paling jahat yang bisa kalian alami dari teman kalian mungkin ditikung kayak gitu ya. Kamu suka sama orang, terus kamu curhat sama teman baikmu, malah teman baikmu akhirnya dapat orang itu karena tahu bocoran dari kamu ya. Mungkin anggaplah itu yang kejahatan terbesar untuk usia kamu saat ini, ditikung teman baik. Kalau mencuri atau mungkin mencuri gitu ya, jebul duitmu hilang dicolong kaca cedakmu gitu ya. Karena dia yang tahu duitmu sepiro, disimpannya nang endi gitu ya. Itu mungkin kejahatan yang paling kamu rasa kamu nggak bisa memaafkan. Tapi ketika kamu berusaha memaafkan, nah memaafkan itu kan susah. Maka Allah itu ngasih solusi. Fa'fu wasfahu itu kan susah. Maka kalau kamu pengen mudah memaafkan, carilah kesibukan yang bisa melupakan kesalahan orang lain. Lewat apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Padha nglakonono sira kabeh as-sholata ing salat ya. Karena di zaman itu ya. Itu di zaman ini kan ayat ini ayat Madaniyah itu ya, yang turun di Madinah. Ketika umat Islam itu pindah ke Madinah, itu memang ada perbedaan tata cara sholat ya. Kalau di Mekah itu sholat belum ada yang 4 rakaat. Karena zaman itu sholat itu masih susah. Orang Islam itu di Mekah kan masih dalam ancaman itu ya. Ibaratnya kayak kalian hidup sebagai orang minoritas, hidup di Eropa, pasti tidak sebebas kalian hidup di Indonesia ya. Kalian kalau di sini menggawe acara tablik akbar sampai jam 12 wengi ya iso gitu ya. Tapi kalau kamu di Eropa masang speaker banter ya wis dibubrah polisi gitu ya. Karena kamu minoritas, gak bisa asal gaya aturan bikin acara keagamaan. Pasti ada acara-acara keagamaan itu yang tidak sebebas kamu hidup di tempat mayoritas. Sama ketika di umat Islam di Mekah itu kebebasan beribadah itu sangat sulit. Maka perintah-perintah ibadah sing sifate fisik itu memang ada kortingan-kortingan itu ya. Sejak pindah ke Madinah itu sholat yang awalnya 2 rakaat duhur misalnya atau 2 rakaat isya, 2 rakaat asar itu mulai dibikin 4 sudah mulai rakaatnya ditambah. Maka di sini wa aqimus shalah. Ya bisa kamu itu dianjurkan memaafkan. Memaafkan itu susah, maka diperintahkanlah untuk fokus kepada hal-hal yang lain, yang penting, yang bisa diantaranya menghilangkan melupakan itu atau membantu untuk memaafkan orang lain. Nah, maka dengan cara sholat. Sholat juga orang sing wajib tok itu ya. Sholat wajib itu kan, sholat itu kan justru sing sunnah luwih akeh timbang sing wajib gitu ya. Kalau sing wajib kan cuma 5 waktu, cuma paling 17 rakaat. Iya bener 17 rakaat apa kurang apa luwih? Subuh loro, zuhur 4,
asar papat, maghrib telu, isya papat. Iya, benar ya Fitulas. Iku kalah kalau sholat taraweh ya. Sholat taraweh kan kalian 20 rakaat. Atau anggaplah kalian taraweh itu 20 rakaat. Kan bisa aja diganti tahajud. Tahajudmu 20 rakaat nek ora poso itu ya. Atau qobliyah ba'diyah, sedino kan minimal kalau kamu rajin ya rolas gitu ya. Kalau kamu genep qobliyah ba'diyah itu rolas, urung duha gitu ya. Urung tambah tahajud gitu. Urung tambah tahiyatul masjid. Urung kalau ditambah sholat sunnah setelah wudhu gitu ya. Urung tambah sing liyane mungkin sholat sunnah sing liyane. Ya, kalau kamu patah hati sholat sedino met itu kan paling ora kelalen itu ya. Kelalen apa? Lara dari sakit hati itu ya. Nah, karena itu ya apa namanya? Sholat itu memang pondasi atau kalau istilahnya kan rukun Islam yang memang tidak bisa dikorting gitu ya. Beda karo rukun Islam liyane. Kamu kalau nggak kaya bisa nggak bayar zakat karena zakat hanya wajib saat kaya. Kamu puasa Ramadan itu kalau kamu sakit boleh nggak puasa? Ya nyatanya apalagi perempuan haid aja boleh nggak puasa itu ya. Atau kalau kita perjalanan gitu ya. Perjalanan jauh bisa oleh kaposo atau orang yang sakit kronis itu boleh nggak puasa. Haji yang nggak punya uang boleh nggak haji gitu ya. Atau baca syahadat, rukun Islam kan ada yang baca syahadat. Kita yang lahir dari kecil, lahir dari orang tua yang beragama Islam itu ora perlu syahadat maning. Jadi semuanya ini kita dapat korting kecuali sholat. Makanya nek wong Islam ora sholat ya wis kehilangan kabeh itu ya. Akhirnya kehilangan kabeh rukun Islam. Makanya sing ora bisa dikorting itu cuma sholat. Rampungnya kapan? Yo nek dhewe wis ilang nyawane itu nembe wis rampung. Sing kedua itu wa'atus zakat. Karena zakat itu ibaratnya kan satu-satunya kalau boleh ya, meskipun masih banyak ibadah lain itu ya, tapi kan ibadah kita itu kan ada yang sifatnya hablum minallah, hubungan dengan Allah, ada yang hablum minan nas. Hablum minan nas yang paling gampang itu ya aweh duit gitu ya. Kalau kamu baik kepada orang lain itu biasanya kan minimal ya dibuktikan dengan ngasih uang gitu ya. Mosok jere teman dekat, best friend, mosok orang pernah traktir kancane itu ya. Di sini jalur traktiran, ya minimal kalau kita ngaku teman dekat ya pernah traktir itu ya, pernah traktir ya pernah ditraktir, orang mau ditraktir terus. Nah, maka zakat itu aslinya apa? Atau tidak hanya zakat ya, kalau kita bisa memberi orang lain itu berupa harta atau sesuatu yang sifatnya harta, entah itu makanan, entah itu barang-barang, itu kan bisa lebih memperkuat hubungan antar satu dengan yang lain. Ya, kalau kita cuma baik itu baik hanya secara lisan, ya mungkin bisa ya, tapi untuk bisa tambah dekat itu ya. Makanya yang namanya bapak kalian itu kan berkewajiban memberikan nafkah itu ya. Atau kalau kamu nikah itu yang cowok wajib menafkahi atau yang cewek berhak dinafkahi. Itu pasti hubungan dekat itu selalu ada imbas kepada, ada hubungannya dengan masalah finansial. Ane cedak-cedak tok isine mung omong tok yo gak bisa itu ya, kurang bisa membuktikan rasa cintanya itu ya. Maka biasanya kan wong seneng itu pasti pengenin raktir terus gitu. Makanya biasanya wong nek wis pacaran yo boncos duit sangune gitu ya, karena isine nggon raktir. Tapi tidak hanya sholat dan zakat aja. Di sini disebut yang ketiga itu ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Nah, ini yang ketiga. Ini yang kebaikan yang sifatnya umum, apa saja gitu ya. Khairin itu perbuatan baik apa saja. Tapi yang jelas kalau boleh disimpelkan itu ya dua itu, sholat karo zakat. Tapi nek kurang, yo bisa apa baik gitu ya.
Nyatanya orang bisa jadi kita belum wajib zakat karena sekarang kita belum kaya. Minimal kan kita itu wajib zakat paling enggak ya gajinya per bulannya ya sampai 7 juta itu kayak gitu ya. Tapi kita kan belum bergaji sampai situ. Tapi apa ya, kita terus nggak ngasih uang ke orang lain kan enggak. Maka bisa yang ngasihnya sifatnya sedikit, sedekah gitu ya. Apalagi makanya kalau kamu sekarang mungkin kita itu bisa saja kesel dengan tukang parkir gitu ya. Parkiri ora tapi nek meh lunga ditariki duit itu ya. Ya diniati sedekah itu ya. 1000, 2000 itu ya. Tapi kan kalau kalian pakai motor 1000 itu ya. Kalau mobil 2000 itu ya. Nek orang pengen ditariki parkir ya mlaku itu ya. Nah, itu khairin wis apa wae. Cuma di sini Gusti Allah mengingatkan, maka di sini ada li anfusikum. Harusnya ayatnya ini cukup wama tuqaddimu min khairin. Harusnya kayak gitu aja. Tapi di sini dikasih li'an fusiku. Karena secara normal manusia itu ya orang pengen kehilangan duit gitu ya. Kita itu normalnya manusia wis kamu kan dapat uang dari kerja. Harusnya kamu yang capek, kamu ya yang menikmati hasil kerjamu kan kayak gitu ya. Kamu kerja sehari 8 jam. Mangkat esok-esok bali sore. Oleh gaji anggaplah 1.000. Kudune ya yang berhak menikmati itu kan kamu. Yo gue seneng-seneng awakmu dhewe. Tapi nah, itu yang membuat orang kadang jadi pelit itu kayak gitu. Aku sing oleh-oleh duitku dhewe, sing kesel-kesel aku kok mosok aku kon kudu aweh go wong liya. Itu pemikiran yang normal sebenarnya. Maka Gusti Allah itu memberitahu, sebenarnya kalau kamu rela 10.000 yang kamu hasilkan itu kamu berikan ke orang lain, orang tuamu bisa jadi egois gitu ya, daripada duit gue nyekolah kayak anak mending gue tuku motor wae gitu ya. Kan ada ya, atau mungkin ada beberapa orang itu egois kayak gitu, gue ngopo tau anaknya di sekolah gitu, mending gue tuku sapi ini iso didol, kok iso bati gitu ya. Tapi nyatanya orang tua kalian kan enggak ya, rela berkorban. Orang tua kita itu rata-rata rela apa itu ya, kesenangannya itu hilang. Ora iso tuku sapi, ora iso upgrade mobil, ora iso upgrade HP itu demi kalian bisa sekolah, atau demi kalian itu punya HP, demi kalian bisa mondok. Nah itu sebenarnya kan pengorbanan di sini yang dimaksud li anfusikum. Kalau kamu sukses itu kan sebenarnya orang suksesnya juga untuk orang tua kamu juga gitu. Maka sebenarnya kalaupun kita kehilangan itu ya, kita kehilangan uang kita untuk orang lain, kita pakai sedekah, kita pakai zakat, secara hitungan kasat, secara hitungan hitungan zahir itu kan mungkin kita rugi karena kita tidak menikmati hasil kerja kita. Tapi aslinya kita itu nanti di akhirat bisa menikmati pahala uang yang kita kasih ke orang lain. Maka di sini Allah itu li anfusikum itu untuk menegaskan itu sebenarnya buat kamu sendiri, bukan buat Allah, bukan. Apa yang kamu kasih ke orang lain yang tidak sempat kamu nikmati itu sebenarnya besok kamu akan menikmati yang lebih baik. Maka di sini dijelaskan lagi tajidu indallah. Sengaja disebut indallah itu untuk gambaran seperti ini. Allah itu kan maha kaya. Gambarannya itu kayak gini, kamu kalau kerja ke saya itu kan bukan orang kaya, maka saya mungkin hanya bisa menggaji kamu ala kadarnya gitu ya. Kamu kerja ke saya sebulan, mungkin saya gaji sesuai UMR karena saya perusahaannya perusahaan kecil, UMKM ya, tokonya toko cilik. Tapi kalau kamu kerjanya ke Prabowo gitu ya, Prabowo kan hartanya banyak, triliunan ya, pasti gaji kamu akan lebih banyak dibanding kamu kerja sama saya. Ibaratnya kalau sekarang kamu kerja di perusahaan setara UMKM sama kerja di perusahaan sing levelnya internasional, Astra itu ya, atau mungkin apa perusahaan Jepang, perusahaan Inggris gitu ya, pasti gajinya luwih adoh dhuwur tinimbang kamu kerja di usaha yang UMKM. Maka di sini disebut tajidu indallah, kamu akan dibalas oleh Allah yang kekayaannya tidak ada batasnya.
ya maka wajar kamu besok masuk surga itu selamanya itu ya. Meskipun ibadah kamu paling ya sholat subuh 2 menit rampung, sholat asar 4 menit rampung, tapi besok hasilnya itu akan selamanya. Jadi jangan khawatir kamu kehilangan uang untuk bayar SPP mondok. Itu kadang ada orang sengaja orang mondok jadi omong nek aku mondok sanggupku kurang soalnya gue bayar SPP ya. Atau mungkin kamu besok jadi orang tua, jangan sampai berpikir nek anakku mondok malah nambah-nambahin bayar SPP mondok ya, padahal justru mondok bayarnya ora sepiro tapi hasilnya besok akan selamat. Nah, tidak hanya tajiduhu indallah, Allah juga memberikan apa? Lebih menguatkan lagi. Nanti kamu yang ganti itu Allah. Koma innallaha bima ta'maluna basir. Allah itu maha tahu itu ya. Maha tahu apa yang kamu lakukan. Mungkin kalau kamu kerja sama saya, bisa jadi kalau saya nggak datang, saya nggak tahu kalau kamu performanya bagus gitu ya. Makanya kadang ada orang itu kan suka cari muka itu ya, istilahnya kan cari muka ya. Nek ora ono bose kerjane asal-asalan, nek ono bose wah ketoke rajin. Ya itu karena manusia kan nggak bisa melihat 24 jam gitu ya. Beda sama Allah. Allah itu kan ibaratnya tahu apapun yang kita lakukan, maka pasti semuanya akan dibalas, tidak ada yang terlewatkan. Beda kalau manusia mungkin ketika ketahuan kamu bagus nanti kamu gajinya ditambah, dikasih bonus. Tapi ketika nggak tahu kamu kerjanya bagus, akhirnya kamu nggak dapat bonus. Padahal sebenarnya kamu sregep terus, tapi karena nggak ketahuan sregepnya, akhirnya kamu nggak dapat bonus. Akhirnya kan wong nek kayak gitu walah, wong nek oleh bonusnya nek ketok bose tok, nek ora ketok ora oleh bonus. Akhirnya tadi cari muka nek ono bose sregep nek ora sregep. Nah itu kalau manusia itu ya. Tapi kalau sama Allah kan semua ketahuan. Jadi jangan khawatir kita baik tapi nggak dibales itu ya. Nah ini yang kedua itu ya, karena mereka hasud. Kalau ini kan tadi untuk umat muslim itu ya, biar mereka mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka jangan ojo dipikir terus salah ya. Maka kamu kalau pengen mudah move on itu harus nyari kesibukan yang lain. Ojo malah nganggur wae nang kamar akhirnya ngalamun. Yo akhirnya loro atine ora rampung. Malah justru nek nggo aktivitas lain, fokus ke yang lain, akhirnya mudah move on. Kalau 111 itu kan orang Yahudi tadi ya. Itu kan tidak suka. Yang namanya tidak suka kalau sudah sampai 100% pasti nanti akan membuat planning atau membuat tadi ya program bagaimana agar yang tidak disukai itu bisa celaka. Nah, maka karena persoalannya tadi masalah keimanan itu ya, akhirnya bikin propaganda, ibaratnya bikin informasi palsu itu ya. Atau kalau sekarang hoax gitu ya. Apa yang mereka bikin? Mereka menyebarkan informasi atau kalau ini ya klaim itu ya. Klaim kan omongan sing belum terbukti kebenarannya itu ya. Wa qalu lan padha ngucap, lu-nya itu kan ada wawu itu kembali ke Yahudi dan Nasrani karena musuh terbesar Kanjeng Nabi saat itu kan kalangan Yahudi dan Nasrani. La yadkhula ora bakal mlebu al jannata ing swarga illa man kejaba wong kana hudan au nasara. Jere nek wong ora mlebu Yahudi ora bakal mlebu surga. Wong Nasrani ya padha wae. Nek ora mlebu Nasrani ora bakal mlebu surga. Nah kan ayat tadi ayat 110 kan bilang kalau kamu sekarang sholat, melakukan perintah Allah, zakat, itu kan nanti bakal besok di akhirat kamu mendapatkan ganti yang lebih baik berupa surga. Maka omongannya wong Yahudi, wong Islam dia ora bakal mlebu surga, sing iso mlebu surga wong Yahudi. Ya pinter itu. Maka kamu
apalagi sekarang ya, sekarang kan lagi ada konflik itu ya, Israel itu ya, pasti selalu akan ada model propaganda informasi itu ya, atau informasi yang memang sengaja disebar orang Yahudi biar kita itu meyakini atau biar kita percaya yang dilakukan orang Yahudi itu sing benar. Maka akhirnya mereka bilang Hamas yang menyerang duluan, itu misalnya kayak gitu. Atau mereka bikin narasi-narasi yang pengen membuat orang lain itu percaya sing bener Yahudi atau sing bener Israel, sing salah Palestina. Atau kalau kalian pemilu, ben kalian milih nomor 2, nanti nomor 2 bilang nomor 1 dan nomor 3 itu bukan kandidat yang baik, kan kayak gitu ya. Pasti semua sebelum beraksi itu akan ada informasi atau yang disebar untuk melemahkan keyakinan kita terhadap pihak lain sehingga kita milih pendapat dia itu. Oh kayak calon nomor loro kayak elek, soalnya kayak gini. Calon nomor 3 elek, akhirnya karena kamu termakan informasi sing kono elek sing kene elek, akhirnya kamu yakin terhadap pilihan nomor sekian. Nah itu pasti setiap pemilu atau setiap apapun itu ya yang bersinggungan dengan tadi pilihan memilih, itu pasti akan ada pihak yang mengklaim seperti itu. Kalau ini kan pilihannya melebu Islam atau melebu Yahudi atau melebu Kristen, ya akhirnya masing-masing akan bilang seperti itu. Tapi yang diminta, yang dijawab oleh Allah apa? Tilka amaniyuhum. Omongan sing koyo ngono, tilka itu utawi mengkono-mengkono tadi ya. Pernyataan tadi orang bakal mlebu surga kecuali wong Yahudi. Amaniyuhum iku piro-piro lamunane wong Yahudi lan Nasrani. Nah, maksudnya lamunan itu harapan yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Amani itu yang namanya harapan itu ada yang bisa kemungkinan terjadi, ada yang tidak mungkin terjadi. Kalau yang mungkin terjadi itu ya misalnya gini, kamu kuliah, itu kan kamu sekarang berharap nanti saya segera wisuda. Itu kira-kira harapan kamu mungkin atau tidak mungkin? Kan mungkin itu ya, kalau kamu memang benar-benar kuliah serius, lulus gitu ya, tugasnya digarap, itu kan harapan itu akan mudah tercapai. Tapi ada harapan yang meskipun kamu sregep pun itu tidak bakal bisa. Misalnya yang dilakukan orang Yahudi itu ya, itu amani, itu harapan yang tidak mungkin terjadi. Qul hatu, maka jawaban Allah itu pertama ngasih tahu kalau omongan itu salah. Amani yuhum itu omongan sing jauh panggang dari api ibaratnya. Terus yang kedua, qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Kalau kamu benar, omonganmu benar, ayo kasih bukti gitu ya. Burhan itu sesuatu yang menguatkan pernyataan, bukti yang menguatkan pernyataan. Kita habis ngomong A, ini loh kandidat sebelah itu jelek, kudune kan kamu ada bukti nih ini loh, ketika mereka menjabat sebelumnya programnya elek kabeh atau orang terlaksana kabeh, itu kan pasti kalau kita ngomong harus ada buktinya, atau kita bikin klaim harus ada buktinya. Maka diminta burhan, buktinya apa yang menguatkan pernyataan kamu? Maksudnya ini bukti yang ada di kitab suci mereka. Saat ini terjadi itu nggak ada yang mengatakan pengikut Muhammad itu nggak bakalan masuk surga. Itu di kitab suci mereka nggak ada. Ya, meskipun bisa jadi sekarang sudah ada nebis digawe-gawe ya. Tapi saat itu kalau menurut Quran itu di kitab suci mereka, di Taurat, di Injil itu nggak ada ayat yang menyatakan pengikut Nabi Muhammad itu nggak masuk surga. Maka diminta bukti, mereka nggak bisa membuktikan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ini Al-Quran akhirnya memberi bukti kalau di Quran itu turun ayat yang menyatakan bahwa omongan mereka itu salah. Bala man aslama. Nah kalau ada di sini kan diawali bala itu ya.
Bala itu maksudnya yang mereka katakan itu salah gitu ya. Man aslama, sing bisa mlebu surga itu bukan apa yang kata mereka. Kata mereka kan wong Islam sing melu Nabi Muhammad ora iso mlebu surga. Sing mlebu surga sing mlebu ya. Tapi di sini dibalas oleh ayat ini, sing mlebu swarga itu ora kaya omongane wong-wong mau, tapi sing mlebu surga itu sing pertama sapa wae iso itu ya. Sapa wae iso asal aslama masrahake sapa wong wajhahu ing wajahe wong mau lillahi. Tapi nek di sini diartikan wajah itu jiwa itu ya. Jiwane wong mau lillahi dipasrahake marang Allah. Di sini itu sebenarnya wajah hanya diambil ini aja. Kalau boleh kita ambil salah satu anggota badan kita yang paling apa itu, yang paling berharga kan wajah gitu ya. Kalian mungkin bisa saja kehilangan tangan atau kehilangan kaki gitu ya. Tapi kalau kamu kehilangan kepala itu kan serai urip gitu ya. Nah, maka apa yang paling bagian badan yang paling ibaratnya paling terhormat itu kan bagian ini ya, bagian wajah, bagian kepala. Maka sujud itu kan ibaratnya kita lagi menunjukkan bahwasanya bagian yang paling terhormat kita malah justru posisinya luwih endep timbang bokong itu ya. Maka sujud itu nek kamu bokongnya kok ora iso luwih dhuwur timbang sirah itu ora sah itu ya. Kamu pernah sujud, kamu sholatnya telat, ini biasanya cowok itu ya, Jumatan telat, terus Jumatan nang bagian tangga. Masjid itu kan biasanya ada tangganya itu ya. Kamu kok dilalah sholatnya nang bagian tangga, itu kan bisa saja kamu sholat sujud, tapi nanti posisi kepala kamu lebih tinggi dari bagian pantat gitu ya. Itu nggak boleh. Kamu kudune sing bener sujudnya itu muka harus lebih rendah daripada pantat. Itu kan nggak akan terjadi kalau kamu bukan di posisi sholat. Itu untuk menunjukkan bahwasanya kita itu apapun yang diperintah Allah, meskipun itu merendahkan kita, serapopo itu ya. Asal sing perintah Gusti Allah. Maka di sini kita diberitahu, oh bagian yang paling mulia dari manusia itu ya bagian wajah. Makanya kamu kok biasanya kan kita paling ora trimo nek dikampleng itu ya. Apa mending nek didoni raine. Nah, itu kan pelecehan paling tinggi ibaratnya kayak gitu ya. Makanya ojo ngamplengi kancane itu ya. Jangan menyerang bagian muka. Nah, maka di sini sebenarnya yang dimaksud wajah itu hanya untuk menunjukkan bagian yang paling termulia. Nah, maka di sini kadang diartikan bukan sebagai wajah tapi jiwa kita. Nah, ini kunci orang selamat dunia itu kan dua. Yang pertama aslama wajhahu lillah, yang kedua wa huwa muhsin. Muhsin itu gawe becik. Maksudnya gini, ada ulama yang menafsirkan gini. Kalau muhsin itu kita melakukan sesuatu sesuai dengan perintah agama, itu namanya muhsin. Kon zakat ya zakat, kon sholat ya sholat. Tapi sholat tok, zakat tok ora cukup. Kita harus punya ruhnya. Ruh sholat itu kan kita harus ikhlas itu ya. Itu yang dimaksud dengan aslama wajhahu lillah. Ikhlas dalam melaksanakan segala sesuatu itu hanya untuk Allah. Maka kunci diterimanya amal itu kan yang pertama ikhlas. Maka kita setiap niat itu kan selalu diakhiri lillahi ta'ala. Usolli fardo nanti akhirnya lillahi ta'ala. Nawaitu sauma nanti kan lillahi ta'ala. Ya kabeh yang kita lakukan kalau kita ikhlas lillahi ta'ala itu nanti akan bisa mengantarkan kita kepada pahala yang besar. Tapi tidak cukup hanya ikhlas toh. Kita juga harus mengamalkan sesuatu sesuai syariat. Atau kalau orang Yahudi zaman itu, mungkin ada orang Yahudi yang ibadahnya ikhlas gitu ya. Kan orang yang ikhlas orang wong Islam toh itu ya. Pendeta-pendeta nyatane rela orang nikah ya. Kita kan masih mending yuk kiai ini oleh bojo, malah iso bojone papat itu ya nek Islam. Tapi kalau di agama lain itu bisa jadi nikah itu nggak boleh sama sekali. Kalau mau jadi kiai, mau jadi pemuka agama nggak boleh nikah.
Meskipun mereka ikhlas, tapi itu nggak cukup. Itu tidak dapat pahala karena mereka belum muhsin. Muhsin itu masuk syariatnya Kanjeng Nabi. Nah, atau mengamalkan sesuai perintah Kanjeng Nabi atau perintah syariat. Makanya kamu kalau melakukan sesuatu, misalnya kamu sholat subuh 6 rakaat, saya ikhlas Pak, 6 rakaat itu saya ikhlas. Yo orang-orang pahala nih wong salah nyalai aturane sholat gitu. Atau kamu misalnya sholat asar saya 20 rakaat Pak, asarnya itu 20, saya ikhlas yo, tapi kamu gak sesuai aturan syariat ya orang ganjarane itu, maka kudu sesuai aturan dan kudu ikhlas. Maka di sini sebenarnya ayat ini kan membuka kemungkinan ya. Kalau tadi kan wong Yahudi ngomongi sing iso mlebu surga wong Yahudi tok, tapi nek wong Islam sing iso mlebu swarga ora mung wong Islam tok. Wong sing biyen Yahudine bener ya iso mlebu Islam. Pengikute Nabi Musa iso mlebu surga. Pengikute Nabi Nuh iso mlebu surga. Pengikute Nabi Isa iso mlebu surga. Nek wong Yahudi kan ngomongnya sing mlebu surga hanya bisa wong Yahudi tok. Berarti kan mereka hanya ngapling untuk mereka sendiri. Wong Nasrani yang ngapling untuk mereka sendiri. Sing iso mlebu surga mung wong Kristen. Ya, tapi kalau ayat ini tidak berlaku kayak sekarang kan mungkin ada penafsiran liberal itu ya yang bilang asal wonge apik agamane apa wae ya iso mlebu surga. Tapi beberapa kalau penafsiran jumhurul ulama itu bilang yang dimaksud Islam di sini kudu mlebu syariate Kanjeng Nabi Muhammad. Ya kalau mereka belum masuk Islam berarti amale itu ora ditampa meskipun maka di sini tidak hanya membatasi untuk wong Islam wae, tapi ya biyen-biyen sing melu nabi-nabi terdahulu ya iso mlebu surga. Falahu ajruhu inda rabbih, maka mereka itu tetap kedue wong mau ajruhu utawi ganjarane wong mau inda rabbih ana ing ngarsane pangerane wong mau. Wala khaufun lan ora ana wedi iku maujud alaihi mikatase wong mau wala hum lan ora ana utawi wong mau yahzanun iku padha susah. Bedanya apa khaufun sama yahzanun? Khauf itu terkait ketakutan terhadap apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, kamu kan yang namanya takut itu kan kamu takut terhadap apa yang di hadapan kamu sama yang akan terjadi itu ya. Misalnya kamu wedi setan, itu nek kamu urung ketemu itu kan orang wedi itu ya. Kamu sekarang anggaplah kamu wedi setan, itu kan sekarang ya orang ketemu, kamu baru takut nanti kalau terjadi ketemu baru kamu takut. Atau kamu wedi asu itu ya, sekarang ya kamu nggak takut karena kamu sekarang nggak ketemu asu itu ya. Nanti kalau terjadi, nah itu maka khauf itu biasanya terkait sesuatu yang jelek yang akan terjadi di masa datang. Tapi kalau yahzanun itu biasanya terkait sesuatu yang jelek yang sekarang sudah terlanjur terjadi. Yahzanun itu kamu sedih terhadap apa yang terjadi ternyata tidak sesuai ekspektasi kamu. Itu namanya sedih. Makanya kamu kan berharap nilai kamu bagus. Wis sinau tenanan ternyata pas ujian soal sing metu ora ana sing mbok sinau ni, atau sing mbok sinau ni ternyata ora metu nang soal, malah sing liya sing metu. Akhirnya kamu sedih karena kamu takut apa yang terjadi ternyata tidak sesuai harapan kamu. Sebenarnya podo-podo rasa takut itu ya, tapi yang khauf, yang namanya takut itu yang akan terjadi di masa datang. Kalau yang wis kadung terlanjur terjadi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, itu namanya kamu sedih. Maka wong sing apik itu ya besok ora khawatir akhirate kaya ngopo, ora bakal wedi. Dan kamu pun kalau sekarang kehilangan 100.000 untuk nraktir kancane, itu kan mungkin kamu besok ternyata kamu akan mendapati 1.000 kowe diganti kalau Gusti Allah 1.000.000 misalnya ya. Kamu kan nggak sedih ya. Kamu akan sedih kan kalau ternyata aku entek 1.000 kok diganti kalau Gusti Allah mung 1.000. Nah itu kamu akan lebih sedih. Nah, itu maka pahala beramal soleh itu sifatnya la khaufun wala
kamu nggak akan tersakiti masuk neraka, itu ya. Nek syaratnya mau ya ikhlas itu ya. Ikhlas kalau ngamali sesuai aturan syariat. Terus kamu tidak akan kecewa dengan apa yang akan kamu dapatkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terus semuanya.